yang kudus, bila engkau keluh pada Tuhan yang tahu kesusahanmu, dengan hati beriman, biar pergi segera, kau rasa sentosa duduk di situlah. Berkenan dalam kehidupan kami. Karena di dalam firman-Mu selangkah pun kami tidak bisa melangkah tanpa pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sebab itu ajar kami mengerti akan firman-Mu. Ajar kami selalu membaca firman-Mu Tuhan, untuk kami dapat mendengar dan melakukannya. Ajar kami Tuhan, supaya kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami lupakan segala kekurangan kelemahan kami Tuhan, supaya Roh Kudus masuk dalam tubuh kami, memberi semangat yang baru, supaya kami dapat mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada hari ini. Berkati juga teman-teman kami mungkin di perjalanan atau di rumah mereka Tuhan, sertai langkah kaki mereka Tuhan. Tibakan mereka semua di sini dengan selamat, untuk kami sama-sama menikmati hadirat-Mu. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis, setan apapun yang mencoba masuk ke tempat ini mengganggu pandangan pikiran hati kami Tuhan, kami sehati, kami tolak, kami patah, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dari tempat ini, dari seluruh kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus yang berkarya dalam ibadah kami, supaya ada sukacita damai sejahtera di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, inilah doa kami kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang sempurna, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami membuka ibadah kami pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hidupku. Yesus, pulihkan hatiku. Yesus, berkati hidup. Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Yesus
Dari awal kita akan menjadi di solusi ya. Oh, hello.
Ya, Bapak Ibu, baik. Semua menangkan. Terima kasih. Kami bersyukur Bapak, kami hari ini mendapat memuji dan mengagungkan nama. Biarlah Bapak layak menerima segala pujian syukur kami. Urapi setiap pujian penyembahan kami, supaya semuanya berkenan di hadapan. Saatnya kami mau bersorak-sorak mengagungkan namamu, seperti Daud yang menari-nari Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir, Engkau nyatakan kuasa-Mu, supaya setiap pujian kami boleh naik menjadi Tuhan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semua bangkit berdiri, kita angkat pujian besarkan nama Tuhan. Semua nyanyi dengan sorak-sorai ya. Jangan ngobrol lagi. Tunggu nama Tuhan.
Hidup dari perhatian yang berarti. Hidup dari perhatian. Yesus hidup. Hidup kita berarti. Silakan dulu. Hidup kita berarti. Yesus untuk keselamatan kita. Kita gereja membahas kebaikan Tuhan. Amin. Kemudian kita kepada Tuhan, kita agungkan, sorak, memuliakan namanya. Disyukur pada saatnya kita membuka waktu kesekian bagi Bapak Saudara berkesaksi untuk sampai Salam. Salam. Yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur, kita masih hidup ya. Berarti Tuhan masih melindungi kita, memberi dapat kehidupan. Ada amin. Dimanapun kita berada, kita selalu panggil nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus baik pada kita. Dimanapun kita berada, kalau kita rajin mencari Tuhan, pasti Tuhan berkati kita. Karena kesaksian saya sedikit, saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan rumah tangga saya. Walaupun rumah tangga ya pasti banyak masalahnya ya, di mana suami pasti mau dihormati, pasti mau ditaati lah ya, walaupun suami nggak kasih makan ya, tapi kita bersyukur aja. Iyalah, bersaksi itu nggak boleh bohong-bohong, jadi harus jelas pasti. Tapi namanya udah hidup semati ya. Susah senang kita tanggung bersama. Nah, tapi saya udah habis tabungannya saya, jadi saya bilang sama dia, tidak ada lagi uang kalau mau perbaiki rumah kami ya. Jadi uang lu aja lah, kan lu kan dapat juga 700. Nah, itulah saya perkatakan. Walaupun marah-marah, marah aja. Coba kamu bisa nggak marah lu sama Tuhan ya kan? Karena kita semua taruhkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sangat baik kepada kita. Walaupun kita tidak bekerja, walaupun hidup kita cuma mengandalkan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, kita menolong orang juga pasti Tuhan akan pelihara kita. Untuk itu saya bersyukur Tuhan tadi saya dapat beras putih Tuhan dan minyak sayur. Memang Tuhan itu tidak memelihara kita ya, yang mencari Tuhan. Puji Tuhan. Tiap hari saya dapat berkat, walaupun ya ada uang, ada beras dan minyak. Jadi hari ini saya dapat minyak dan beras. Saya bersyukur. Dan makan. Kesaksian saya mau nyanyi lagu pujian yang biasa saya nyanyi. I have decided. Ikutin aja ya. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I decided to follow Jesus. I decided to follow Jesus. I decided to follow Jesus. 'Cause I
Saling dimuka dunia ku tak ku tak ku tak ku tak. Demikian saja saya sedikit, biar jadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Amin. Ada lagi yang mau bersaksi? Puji Tuhan. Komite Radio Bersaksi halaman 1 ya. Puji Tuhan, saya bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu baik dan luar biasa. Hari Kamis yang lalu saya sakit memang benar. Kuat kenapa ya? Selalu ya virus apa gitu ya? Itu sakitnya begitu batuk. Saya dilarikan ke rumah sakit jam 5 pagi. Malam baru saya aman. Kemarin di rumah sakit ya. Saya pikir batuk sama sesak. Penyakit itu sering saya sampai lemas gak kuat gitu ya. Periksa gula segala macam normal ya, nggak ada sakitnya itu. Kemarin itu pulang sudah ada sibuk mau kemana lah kemana kayak dulu kan gitu depan kelurahan gitu. Saya kan bilang sama pendeta, saya bilang istrinya, Bu, ada nggak yang bisa pesantren saya pulang karena saya lemas nggak kuat gitu. Oh bapak bisa katanya, tapi lagi makan. Tiba-tiba bapak pendeta keluar, oh siapa yang mau pesantren? Saya Pak. Oh ibu ke mana? Biar saya anterin. Bapak pendeta baik banget loh. Antarin saya sampai ke rumah. Sampai di rumah saya tahu itu saya punya tas segala macam. Saya tidur saudara. Tidur itu sampai malam saya sadar ini tahu jam apa gitu ya. Kemarin saya ada juga perempuan saya tanya aku ini pagi apa siang malam. Tapi puji Tuhan semua itu atas kuasa pimpinan Tuhan. Memang saya kalau sakit, kalau mau main cuma sakit di mana gitu. Tapi tidak pernah ada. Tapi saya bilang sama ini sudah, lagi sakit, ada di rumah sakit, datang suami saya. Kita berdua puji Tuhan, pulihkan saya sehat, saya pulang. Baru sampai di rumah, ibadah, disuruh kan, mau pulang. Bisa bisa tinggal, bisa apa lagi tuh. Saya seorangnya ya, kalau saya itu selalu siap. Kecuali dari saya jalan gitu ya. Saya lagi nomor sih sudah. Tapi saya bilang siap apapun gitu ya. Semelayani saudara. Tapi di depan saya kuat saja saudara ya. Ini juga ini. Tadi saya balik ke melatih kita. Kita tidur aja. Tidur aja. Mau ke nanti di sana di sini aja. Selalu siap ya dalam pekerjaan Tuhan kan? Masuk Paulus sudah begini. Di dalam pelayanan mau susah mau senang sakit saya tetap setia melayani. Ya.
pasti Tuhan memberkati. Jadi jangan kalau disuruh melayani semua kita kepala itu ya. Saya lagi di ini lagi di ada di mana? Bisa enggak? Makanya saya begini. Orang masih pasung. Itu kebingungannya. Itu ada orang lain, itu juga saudara. Saya ada banyak orang pintar. Kalau langsung sangat besar. Tapi memang orang yang suruh itu memang nggak tahu. Karena saya nggak kasih tahu kalau saya lagi di Vietnam deh kan, jadi mereka nggak tahu. Tapi puji Tuhan, saya kuat, saya seger, saya ada sampai saat ini oleh karena anugerah Tuhan yang saya. Nah, hari di rumah sakit ya, saudaraku. Sampai saya sudah ibadah di sini, gitu loh. Saya di sini, gitu. Saya minta bilang, oh ibu, bawa pulang dulu. Baru pulang. Ya. Jadi puji Tuhan, saya ada di tempat ini, saya melayani semua karena kasihnya Tuhan. Dan saudara-saudara tetap doanya ada, selalu bahwa kita ada doa. Beberapa yang sakit, kita bantu dalam doa, meskipun kita tidak ada tanya, tapi kita bantu dalam doa, saling mengucapkan, saling mendoakan satu sama lain, jangan ada kebencian. Kenapa kita berkumpul seperti itu, tapi saling membenci ya. Doa kita akan dengan Tuhan. Sebab itu ada wasiat saya. Sore hari ini saya mulai mau yang terkasih selalu memuji Tuhan dan berdiri. Ayo berdiri, ayo. Yang tua-tua saja. Nanti yang saya tua yang Indonesia. Ya boleh. Tua-tua yang muda-muda nanti. Aku. Itu ada paket. Kok nggak bisa konekin sih? Kalau masih Oh, itunya apa? Rencana siap-siap. Peluk anak, panas di luar, panas di luar, di sana mau pakai komputer, laptop. Buat laptop Kak. Awas kesekol itu nanti. Pikiran aja, pikiran.
Yang muda-muda. Ada. Irma. Ayo, saya kan udah tua. Ada satu sobatku semangat ya. Saja. Ya. Asal sobat ya. Ya.
saya mempersiapkan hati dan pendengaran kita sungguh-sungguh mendengar firman. Kita diam, kasih melayakkan seluruh hidup. Dia doa sakit. Yang kau inginkan. Yang kau inginkan. Berdoa untuk kita dengan firman Tuhan. Ringannya. Secara Roh Kudus melatih Pak Ferry untuk membawa Tuhan yang hidup bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ayo semuanya duduk diam, kita dengar firman yang dibawakan oleh Pak Ferry dari Belanda.
Shalom Bapak, silakan Bapak. Ya, terima kasih lagi ya, Ibu. Silakan Bapak Ferry. Ya, itu ya, ada. Ya, selamat siang, selamat bertemu saudara-saudara. Yang Tuhan Yesus mengasihi. Bacaan Alkitab terambil dari Perjanjian Baru 2 Korintus pasal 5 ayat pertama sampai ayat 17 yang berbunyi begini. Kediaman surgawi kita. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan sesuatu tempat kediaman di surga bagi kita. Sesuatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenahkan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian itu berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita tahu mengenahkan pakaian yang baru itu tanpa menangkalkan yang dilama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kita senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiam tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab itu, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh. Ini untuk menetapkan pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha baik kamu diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, yang ataupun jahat. Pelayanan pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan akbu harap hati kami nyata juga. Demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk menggagahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermega karena hal-hal lahirlah dan bukan batinnya. Sebab jika kamu tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal ini adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia
yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kamu pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sampai di sini adalah firman untuk kita sore ini. Dan tema khotbah, saudara-saudara, ketika kamu menjadi seorang Kristen, kamu menjadi benar-benar baru di dalam hatimu. Kamu seolah-olah diciptakan kembali oleh Allah. Sebuah kehidupan baru telah dimulai. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dan judul untuk ibadah sore ini saudara-saudara, menjadi manusia teladan baru. Anda dan saudara-saudara semua yang merupakan anggota persekutuan doa Ukumen Anugerah akan segera merayakan Paskah pada tanggal 26 April di Pantai Ancol. Kamu diundang untuk merayakan pesta Paskah. Dan apa arti bagi kamu semua, saudara-saudara? Paskah bukan hanya mengingat pengsaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Paskah bukan hanya ajakan untuk pergi ke gereja untuk merayakan semua itu. Paskah adalah bahwa kita orang Kristen dipanggil untuk menjadi terangnya di dunia. Seperti yang ditulis Matius. Kamu adalah terang dunia. Matius pasal 5 ayat 14. Dan Efesus pasal 5 ayat 8. Dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang milik Tuhan. Karena itu hiduplah sebagai anak-anak terang, saudara-saudara. Ayat ini bertujuan untuk menjelaskan kepada kita bahwa kita miliki kehidupan baru di dalam Kristus. Itulah sebabnya kita menyebut diri kita, saya orang Kristen. Darahnya telah dicurahkan ke atas kita, menjadikan kita pribadi yang baru, saudara-saudara. Ketika Anda dan saudara-saudara menjadi seorang Kristen, kamu diubah dari dalam, diciptakan kembali secara rohani, bukan hanya dibentuk dan direformasi. Transformasi berdasarkan 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berarti bahwa roh, batin, identitas, dan keinginan seseorang sepenuhnya diperbarui oleh Roh Kristus, Roh Kudus, sementara kehidupan lama lahir lenyap. Inti dari transformasi batin adalah menerima hati yang baru dan roh yang baru. Allah menyingkirkan hati batu, pemberontakan, dan menggantinya dengan hati daging yang ingin menyenangkan Dia. Saudara-saudara pendengar, transformasi ini bukan tentang peningkatan diri. Ini adalah tindakan Allah di mana orang percaya dipersatukan dengan Kristus dan hidupnya menjadi hidup kita. Perubahan batin tidak ditandai dengan kebencian baru terhadap dosa dan kecintaan yang semakin besar terhadap kebenaran. Aspek terpenting dari manusia baru adalah memperoleh identitas baru, saudara-saudara. Anda dan saudara-saudara tidak lagi didefinisikan oleh dosa atau kegagalan dari masa lalu, tetapi oleh kebenaran Kristus. Anda sebagai orang percaya meninggalkan perbudakan dosa untuk hidup di bawah kekuasaan Yesus Kristus. Ini adalah pembaruan yang berkelanjutan. Meskipun kelahiran kembali, rohani bersifat langsung, transformasi batin
roh dan karakter adalah proses seumur hidup yang disebut pengkudusan. Ini bukan perjalanan sementara tetapi perjalanan kekal, saudara-saudara. Ini bukan hanya perubahan perilaku. Menjadi seorang Kristen sejati bukan hanya tentang memulai awal yang baru atau mengubah perilaku. Ini adalah metaforfis yang mendalam. Kemampuan untuk hidup dalam pembaharuan ini tidak berasal dari kemauan manusia, tetapi dari roh yang berdiam di dalam diri Anda dan saudara-saudara. Anda sebagai orang percaya mulai melihat diri sendiri, orang lain dan dunia dari perspektif ilahi, bukan menurut standar duniawi. Perubahan batin ini berarti bahwa meskipun seorang yang beriman masih bergumul dengan kodan, sifat sejati mereka tidak lagi tunjuk padanya. Sifat lama telah lenyap dan kehidupan baru telah dimulai. Itu berarti menangkalkan pakaian lama dan mengenakan pakaian baru. Memperbarui diri sepenuh dari unjung kepala hingga unjung kaki. Yang berarti pembaruan batin menjadi pribadi yang benar-benar baru. Menjadi terang dunia. Saudara-saudara, bagaimana kita dapat menjadi lebih seperti Kristus? Perubahan adalah proses transformatif, di mana yang lama digantikan oleh yang baru. Dan transformasi yang kita alami sebagai pengikut Kristus, di mana hati dan pikiran kita menjadi lebih seperti hati dan pikiran Kristus. Proses mengkuduskan tidak berbeda. Sebagai manusia, kita semua mewarisi sifat berdosa, saudara-saudara, yang berasal dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa, yang memutuskan untuk tidak taat kepada Allah di Taman Eden. Sifat berdosa inilah yang menciptakan pemisahan antara kita dan Bapa Surgawi kita, memisahkan kita dari sumber kehidupan itu sendiri. Ya, saudara-saudara, untungnya permisahan ini dapat dijembatkan oleh Yesus jika kita memilih untuk menyangkal diri dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebagai seorang Kristen, Anda mungkin sudah menyadari apa yang sedang dikatakan. Tetapi untuk memahami apa yang dimaksud dengan transformasi kita menjadi Kristus, kita harus terlebih dahulu mengetahui mengapa kita membutuhkan transformasi itu. Alasannya adalah karena kita adalah makhluk yang jatuh yang membutuhkan Yesus untuk membawa kita kembali kepada Allah Bapa, sehingga kita dapat dipulihkan dalam sifat kita dan dalam hubungan kita dengan Allah, dengan mendamaikan kita dengan Dia. Proses menjadi lebih seperti Kristus sebenarnya adalah proses pemulihan yang mencakup pembaharuan roh dan hati kita, dan segala sesuatu yang mengalir dirinya, seperti keinginan, minat, perilaku, dan sebagainya. Pada saat yang sama, proses ini memulihkan posisi kita sebagai anak-anak dalam keluarga Allah. Namun, penting untuk ditekankan bahwa meskipun proses pemulihan ini sangat baik, proses ini bukanlah proses yang mudah, saudara-saudara. Memang, proses ini pasti melibatkan rintangan kemunduran dan rasa sakit. Dan mengapa demikian? Karena kita masih memiliki sifat lama kita, saudara-saudara. Sifat kita yang jatuh, yang melekat pada kehidupan dan berperang melawan roh kita dan Roh Kudus. Roh yang tinggal di dalam kita, saudara-saudara, dan yang tugasnya adalah mengubah kita dari dalam sehingga kita menjadi lebih seperti Yesus. Asalkan kita bersedia bekerja sama dengannya, dengan mempercayainya, dan bukan diri kita sendiri, saudara-saudara.
kesulitan yang muncul ketika sifat lama kita yang jatuh berbenturan dengan Roh Kudus, Sang Penasihat Agung, mengingatkan kita pada hubungan antara orang tua dan anak kecil, atau guru dan murid yang memberontak, anak atau siswa yang memberontak seringkali naif, egois, dan berpikir mereka sudah tahu segalanya. Ya, biasanya akan menolak banyak hal yang coba diajarkan oleh ayah, ibu, atau gurunya. Bahkan ketika orang tua atau guru meyakinkan siswa bahwa mereka peduli padanya dan hanya menginginkan yang terbaik untuknya. Namun, seiring waktu anak atau siswa biasanya menjadi lebih menerima guru-guru ini karena ia semakin percaya kepada mereka. Begitu juga kepada saudara-saudara ibu bapa. Inilah mengapa orang Kristen yang lebih dewasa menjadi lebih dewasa. Mereka telah memperoleh lebih banyak kepercayaan kepada Roh Allah dan karena itu lebih terbuka terhadap kerja Roh dalam hidup mereka. Begitu juga hidup kita. Hal ini membuat saya percaya bahwa proses transformasi melibatkan banyak perjuangan, seperti banyak hal dalam hidup. Ini adalah perjuangan saudara-saudara, pertempuran antara dua sifat yang berlawanan, yang konstan, dan akan berlanjut sampai kita kembali ke surga. Meskipun demikian, ini adalah pertempuran yang layak diperjuangkan, dan cara terbaik dan sebenarnya satu-satunya untuk terlibat dalam pertempuran itu adalah dengan menyangkal diri kita sendiri dan mempercaya Roh Kudus untuk berperang bagi kita. Ingatlah bahwa Allah tidak memaksa kita untuk melakukan apapun. Karena kasih-Nya, Ia memberi kita kebebasan untuk memilih, menatati, dan mengikutnya. Ini juga menyiratkan bahwa Ia memberi kita kebebasan untuk menyerahkan diri dan menenggarkan Roh Kudus. Untuk menerima Yesus dalam hidup kita, saudara-saudara, kita harus terlebih dahulu menyangkal diri kita sendiri. Matius pasal 16 ayat 24 mengatakan begini, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, barang siapa ingin mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dan untuk bekerja bersama dalam proses mengkudusan dan menjadi lebih seperti Yesus, saudara-saudara, kita juga harus menyangkal diri kita sendiri lagi setiap hari dengan mengakui bahwa kehidupan Kristen dijalankan oleh kasih karunia sejak awal hingga kekalan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa proses menjadi lebih seperti Yesus membutuhkan penyerahan dan kepercayaan yang berulang-ulang. Karena kecuali kita terus-menerus menyerahkan diri kita kepada Yesus dan mempercayainya untuk tinggal di dalam kita melalui Roh Kudus yang menjadi lebih mudah seiring kita mengenalnya lebih baik. Kita akan terus hidup dalam daging, sifat berdosa kita, dan tidak pernah mengalami atau menghasilkan buah roh. Karena buah itu saudara-saudara menggambarkan bagaimana Allah ingin memulihkan kita kepada keadaan yang selalu Ia inginkan. Selain itu, penting untuk mengingatkan diri kita sendiri bahwa menjadi orang Kristen dan kemudian menjalankan kehidupan Kristen tidak hanya menimbulkan banyak kesekan dengan sifat lama kita yang membenci kerendahan hati, tetapi juga dengan masyarakat, saudara-saudara. Lagi pula norma masyarakat untuk kesuksesan dalam hidup ini adalah tidak pernah menyangkalkan dan menyerahkan diri kepada seseorang, apalagi kepada Tuhan, saudara-saudara. Bukankah menarik
bagaimana masyarakat sangat mirip dengan sifat lama kita, saya pikir adil untuk mengatakan bahwa sifat lama kita dan masyarakat adalah cerminan satu sama lain. Lebih lanjut, saudara-saudara, pemikiran bahwa jalan Tuhan bertentangan dengan jalan dunia mengingatkan saya dan saudara-saudara pada cara orang Kristen menyebut jalan Tuhan sebagai kerajaan terbalik. Karena segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita biasanya tampak berlawanan dengan apa yang diperintahkan dunia kepada kita. Tetapi jika Anda dan saudara-saudara mengalihkan pandangan Anda ke perspektif surgawi, sesuatu yang seharusnya selalu kita lakukan, Anda dan saudara-saudara akan melihat bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang benar. Jalan dunia adalah kerajaan terbalik yang sebenarnya, dan jalan Tuhan adalah kerajaan yang benar dan lurus. Sungguh menakjubkan bagaimana kita melihat segala sesuatu ketika kita menyesuaikan perspektif kita ke pandangan sorgawi. Pertanyaan kemudian adalah bagi kita semua saudara-saudara, kepada siapa Anda dan saudara akan mendengarkan? Tuhan semesta alam yang mengetahui segalanya dan menginginkan yang terbalik untuk Anda saudara-saudara, atau diri Anda dan saudara yang penuh kekurangan dan atau dunia yang mengalihkan perhatian yang bertentangan dengan Tuhan? Pertanyaan ini layak direnungkan. Jika ada satu hal yang harus kita ambil dari teks ini, itu adalah proses menjadi lebih seperti Yesus, adalah perjuangan yang berkelanjutan. Ini adalah perjalanan panjang dan berat yang penuh dengan pertempuran, di mana kita telah Tuhan mengubah sesuatu yang lama dan buruk menjadi sesuatu yang baru dan indah. Sementara kekuatan, sifat lama kita dan dunia mencoba untuk mengalahkan proses ini dan menggagalkan. Namun, hal itu dapat menjadi kurang sulit jika kepercayaan kita kepada Tuhan tumbuh dan kepercayaan kita kepada diri sendiri berkurang, saudara-saudara. Dan untuk membiarkan kepercayaan kita kepada Tuhan tumbuh, pertama-tama kita harus melalui kerendahan hati, memahami bahwa kita membutuhkan Dia dalam hidup kita untuk mengubah kita dan membuat kita lebih seperti Yesus, saudara-saudara. Selanjutnya, kita harus berulang kali menyerahkan diri kepada Roh-Nya sehingga kita dapat diubah dari dalam. Dan ya, saya menyebut sifat lama kita buruk, karena itulah yang terjadi pada sesuatu yang tercemar dosa. Namun, ingatlah, Allah tidak pernah menghendaki kita berdosa, saudara-saudara. Sebaliknya, Ia menetapkan kita untuk sepenuhnya dibebaskan dari dosa, dipulihkan kepada gambar Yesus Kristus, dan menjadi ahli waris kekal di kerajaannya sebagai anak-anaknya, dan yang terkasih dan dipimpin oleh Roh. Saudara-saudara, duduk berpikir ini semua. Oleh karena itu, tetaplah berada di jalan transformasi yang berkelanjutan menuju gambar Kristus. Betapapun tidak nyamannya hal itu, karena Bapa Surgawi, Anda sedang menjadikan Anda sebuah mahakarya yang indah. Dan percayalah, bahkan ketika Anda dan saudara-saudara berjuang dan berteriak seperti anak yang memberontak, Ia tetap mengasihi Anda dan saudara-saudara. Anda hanya perlu percaya kepadanya dengan menyerahkan diri kepada Roh dan menatati apa yang Ia perintahkan. Percaya bahwa Roh Kudus akan memberi Anda dan saudara-saudara segala yang dibutuhkan untuk memenuhi takdir Allah dalam hidup Anda dan saudara-saudara dan kita semua. Karena itulah satu-satunya dan cara yang benar untuk melakukannya. Ini adalah pesan firman Tuhan kepada saudara-saudara yang sebentar akan merayakan
hari Paskah di Ancol. Saudara-saudara diundang untuk sama-sama dengan hamba-hamba di Priok yang sudah mengurus itu hari untuk menyembah, untuk memuliakan nama Tuhan di pantai di Ancol. Walaupun saya tidak bisa hadir, tapi saya turut lihat melalui Zoom. Dan saya minta Tuhan berkati saudara-saudara di dalam usaha, begitupun hamba-hamba, untuk merayakan Paskah di Ancol. Terima kasih saudara-saudara, dan saya kembalikan kepada Ibu Wendy. Amin, amin, amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati hambanya, Pak Ferry sampai biar semakin Tuhan pakai terus untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ikut Yesus harus menyangkal diri kan. Jadi jangan ingat lagi apapun yang kita kerjakan yang sudah ya. Karena Yesus sudah berkorban untuk keselamatan kita. Mari silakan. Sebab itu kita hargai korbannya Yesus yang sudah berkorban untuk keselamatan kita. Pada sore hari ini, biarlah firman Tuhan ada selalu memberkati kehidupan kita semuanya. Dan saatnya kita mau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kita satu dalam doa. Kembali kami menaikkan pujian syukur dan terima kasih kepada Bapa atas pertolongan perlindungan Tuhan ibadah kami pada sore hari ini. Berkati Bapak Pendeta Ferry yang sudah memberikan firman bagi kami tentang kematian Tuhan Yesus. Siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah. Sebab itu perbarui kehidupan kami hanya pasal lewat kebenaran firman. Supaya dosa-dosa kami yang lama kami tinggalkan Tuhan. Supaya kami hidup berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Berkasih hamba-Mu Tuhan Bapak Pendeta Ferry dan pelayanan bagi Belanda maupun Indonesia. Dimanapun Tuhan kami kehidupan hamba-Mu, biarlah menjadi saluran berkat bagi anak seperti istri, berkati anak itu nanti semuanya Bapak. Saatnya kami mau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Di tempat ini, mari Bapak memberkati persekutuan bermenang, supaya semakin bertambah jiwa, datang mendengarkan firman-Mu, supaya kehidupan kami semakin berbaharui lewat firman-Mu. Kami hidup berkenan, kami hidup baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa berkat. Haleluya. Amin. Kita memberi untuk Tuhan Tuhan waktunya. Terima yang baik. Terima kasih silakan. Yang baik, yang baik, Tuhan segera memberikan yang terbaik. Apa yang kami inginkan, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang selalu berharap hanya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang harapnya hanya kepada Tuhan. Yang menaruh harap
hanya kepada Tuhan. Dengan Tuhan, saatnya kita masuk di dalam doa syafaat. Saya minta yang maju ke depan doa syafaat. Kita akan pujian roh yang hidup begitu. Roh yang peduliku mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Oh, yang hidup peduliku mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Buka hati, kau ambil hati, kau ambil hati, untuk hidup. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Buka hati, kau ambil hati, berserah di hari kau ambil hati, untuk hidup di antara menyembah. Buka hati, ucapkanmu berserah.
Di hadiratmu seluruh hidupku menyembahmu. Antarmu menyembahmu. Haleluya Tuhan. Ya Bapa. Ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Aku minta isi. Oh Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih kau hadir di sini. Terima kasih kau beri kuasa. Kau tahu hati anak-anak. Kau tahu kehidupan. Bahwa berkati bersejarah kalau sangat banget Bapak Tuhan tolong Bapak berkati mereka mereka saya ampuni Bapak dan Tuhan Yesus saya tahu dalam nama Yesus
Amin. Ampuni kami. Khususnya kami. Lahirkan. Lahirkan kami Bapa. Kita berdoa dan berdoa di hadapan Tuhan. Hidup kami. Kami semua. Tuhan ada. Yesus bersiapkan. Bersiapkan kami siap apabila berkocakan. Masuk dalam keselamatan bersama dengan kami mohon Bapa berkati semua jemaat, berkati semua jemaat, berkati sehat, berikan sehat, berikan kuat, berikan terpelihara, diberkati luar biasa dalam nama Yesus. Berkati jemaat yang satu pada berguna anugerah yang yang Engkau tahu Bapa. Kami tidak bisa besar-besar. Tapi Engkau tahu hati dan Amin. Terima kasih terima kasih Tuhan dari kasih Tuhan selalu Tuhan dapat kita bisa berpribadi dan bisa dilakukan dunia dari Tuhan bersiapkan kita untuk kita selalu berdekat kepada Tuhan dengan ketulusan dan Tuhan terima kasih Tuhan berbagi semua jemaat dan Tuhan kami percaya segala keseluruhan terima kasih Bapak-Bapak jadi semua yang sudah memberitakan kita berkomunikasi berani terus Tuhan jadi materi yang berkasa dari Engkau menjadi selalu diberkati menjadi selalu sehat Tuhan dan di mana saja Tuhan Bapak ini Tuhan berkomunikasi dari Indonesia di beberapa provinsi dalam penguatan Tuhan yang jadi Indonesia diberkati ekonomi perikanan Tuhan semua yang diberkati Indonesia makmur Indonesia diberkati Indonesia damai Indonesia aman Indonesia subur diberkati Tuhan Yesus semua dihalalkan diangkat dimantap tidak terjadi kuasa kami Yesus Tuhan semua rencana jahat dari global buat kami anak-anak Tuhan buat Indonesia jangan tidak terjadi semua terima kasih tapi hidup dapat dilakukan jadi itu jiwa-jiwa bertobat tetapkan diri dengan kita belakang kami sebenarnya mereka tidak tahu tidak ada pertobatan memberikan Tuhan Tuhan berkati gereja-gerejamu terus maju Tuhan sekali berbanyak tantangan berkati juga Tuhan baik pendekatan Tuhan berkati juga jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Engkau lawati mereka pasamu lawati mereka pasamu tidak mereka bertobat Tuhan Bapa mereka jadi pasukan yang sakit Tuhan Yesus jangan mereka sembuh obat-obatan makanan minuman yang mereka gunakan kiranya diberkati dan dari itu mereka bertobat kiranya Tuhan angkat segala beban berikan segala pasukan Bapa berikan segala Tuhan tolong mereka berkati hidup usaha pekerjaan pelayanan dari semua anak-anak Bapa Tuhan
Terima kasih Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan saya, kerinduan mereka apa ada berkati rumah tangga mereka, terima kasih sekali lagi aku kuduskan lebih Bapa hidup kami dan selalu berkata dan selalu berkata juga ampuni Pak, kuduskan hidup kita dan juga kuduskan hati kami karena dari pikir Tuhan berasal dari hati. Karena itu Tuhan tolong supaya kami hidup dalam kebenaran. Kami berkata pada tentang kebenaran. Kami tidak Bapak, dalam hal yang tidak ajar kami hidup benar, ajar kami hidup kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih dalam nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan kami berbulan dari Bapak sempurna dan di dalam nama yang Maha Tuhan dan Juru Selamat kami yang Maha Hidup. Bapak kami tidak berdoa bersyukur dan tak sangat berdoa berkati juga hamba Ibu Nara selamat walaupun dia bersepuh tetapi dengan kekuatan kuasa Tuhan tersambutkan lagi pujian penyembahan pribadi. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur haleluya. Amin. Untuk doa berkat saya serahkan buat Bapak Pendeta Ferry. Semua bangkit berdiri mau terima berkat dari Bapak Pendeta Ferry Sampulete. Mari saudara-saudara, kami kunci ibadah sore dan kami mohon berkat daripada Tuhan. Mari kami berdoa. Bapa, terima kasih atas bimbingan-Mu, atas ibadah sore persekutuan Ukumen Anugerah. Kami mengingatkan kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan kita.
Kami hamba-hamba dan anggota-anggota Persekutuan Doa Ukumen Anugerah boleh dapat kesempatan untuk menyembah namamu. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera-Mu menyertai mereka dalam segala hal yang mereka lakukan dan usahakan. Dan bimbing hamba-hambamu beserta saudara-saudara penghadiri ibadah sore dan melalui kasih-Mu kami hamba-hambamu dan anggota-anggota Persekutuan Doa Ukumen Anugerah selalu boleh hidup dalam damai sejahtera dan kehadiran-Mu Bapa. Di mana mereka berjalan, bimbing mereka dan dengan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan-pelayanan mereka. Untuk kemuliaan nama anak-Mu Yesus Kristus, boleh kami semua memilih hidup bersama-Mu dan jadikan kami alat-Mu di dunia ini. Semoga kasih-Mu yang telah kami alami menguatkan kami untuk melayani-Mu hari ke hari sampai selamanya. Dan kami akhiri ibadah sore dalam nama Yesus Kristus. Dan kami minta Bapa, kabulkan dan sempurnakan doa-doa kami dan kebutuhan kami. Dan kami mohon berkat-Mu turun atas kami hamba-hamba-Mu dan anggota-anggota ibadah Ukumen Anugerah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetaplah lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, pergilah dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan menjagamu. Semoga Tuhan mengarahkan kehendak dan keinginanmu menuju kasih kepada Tuhan dan kesetiaan yang teguh kepada Yesus Kristus. Tuhan mensinar kamu dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia kepadamu. Semoga firman Tuhan menjadi pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Semoga damai sejahtera mengkuduskan kamu seutuhnya, dan tetaplah seluruh roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara, tak bercacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan meninggikan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kedamaian kepadamu sehingga selama-lamanya. Amin, amin, amin. Bapak, terima kasih. Oh Bapa, terima kasih. Oh Bapa, terima kasih. Oh Bapa, di dalam surga, terima kasih. Amin. Ada kuis dulu, ada kuis. Doa makan Siapa yang tahu firman tadi diingat ya. Abur belum disuruh. Ibu Evangelis, Ibu Christine, silakan maju ke depan kasih salam. Ibu Christine, Ibu Christine, kasih salam. Amin. Benar nggak? Boleh. Boleh silakan. Angkat tangan ya. Angkat tangan dulu, jangan dijawab dulu ya. Saya lihat dengan mata ya.
Tunggu. Shalom Bapak. Bapak Ferry, Mr. Ronald, ibadah kita sudah selesai. Kita akan adakan kuis. Apakah Bapak Ferry dan Mr. Ronald tetap mau ada di Zoom? Amen. Sudah, terima kasih semua. Selamat dan sampai bertemu lagi. Selamat. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih.